Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Salam semuanya. Selamat malam. Kita kembali lagi ke live IG Swaguru Self Inquiry and Philosophy yang memang menjadi ciri khasnya untuk spontan tanpa direncanakan. Topiknya juga apapun yang muncul di benak saya yang terbatas ini, jadi mohon maaf kalau kadang topiknya kayaknya kurang menarik, tapi setidaknya itu yang aku dapat lah gitu ya. Mohon maaf sebelumnya gitu, karena aku juga terbatas. Ya kalau Anda mau topik-topik Anda gantiin hostnya jadinya kalian gitu atau tanya-tanya atau ya saranin aja ke aku gitu. Oke. Atau DM gitu ya? Ya, DM boleh. Nah, berbeda dengan topik minggu lalu ya, tentang why do we hate, mengapa kita benci, mengapa kita kesel sama orang, mengapa kita ya punya emosi yang gak enak gitu terhadap seseorang. Kayaknya aku mau beralih kepada tentang swaguru itu sendiri gitu sekarang ya. Jadi ya menurutku ini topiknya relatif lebih ringan dibanding yang sebelumnya, karena sebelumnya itu masuk ke benak kita gitu kan, dan itu sangat intensif gitu, intens banget gitu. Jadi tentang diri kita sendiri gitu yang memang ya di sini posisiku sebagaimana Carl Jung, susah memang kita menghadapi diri sendiri, makanya itu berat, kadang cukup berat membahas itu. Jadi sekarang aku mau lebih umum lah, jadi bukan intensif tapi ekstensif, mungkin meluas tentang swaguru itu sendiri, lebih tepatnya tentang kata setelah swa, guru. Nah itu guru, jadi tentang guru. Mungkin bukan, ya ini mungkin bukan berasal dari keresahan psikologis ya, jadi mungkin lebih kepada filosofi, bukan self inquiry, tapi kita lihat aja, mungkin nanti ada hubungannya, kita selalu bisa menghubungkannya gitu. Jadi aku mau beralih ke tentang guru. Jadi inspirasi ini muncul ketika, nggak tahu mungkin Bang Dame udah pernah nonton ya, udah nonton ini video yang diupload oleh mantan menteri kita Wiryawan. Jadi beliau membuat video, upload video dengan Rocky Gerung. Nah di situ menarik ya perbincangan mereka. Tentu saja lah kalau mereka berdua ekspektasinya tentang politik, sosial dan lain-lain. Tapi di sela-sela itu mereka membahas sesuatu yang menarik, yakni tentang guru, peran guru gitu. Kenapa kita jangan-jangan ya, sebagaimana yang dilakukan filosofi mungkin does not solve problem, tapi redefinisi problemnya. Jangan-jangan masalah pendidikan kita bukan karena muridnya yang kurang kompeten atau kurang berkualitas, tapi gurunya yang kurang antusias, gurunya yang kurang benar-benar masuk ke dalam ilmu itu sehingga memberikan sebuah antusiasme juga kepada murid-muridnya gitu. Mungkin gitu yang dibahas. Jadi bagaimana zaman sekarang ini kita kekurangan guru yang benar-benar antusias dalam bidangnya. Guru yang bahasa teknisnya mungkin kompeten atau yang bisa diukur secara ini, bahkan secara rating apa ya, aku juga kurang tahu sih sebenarnya istilahnya apa. Rating yang guru-gurunya itu kualitasnya kurang. No offense ya, bukan maksudnya menyalahkan siapapun, tapi ya mau membahas aja tentang esensi guru gitu. Betapa peran penting guru. Jadi seringkali kita menyuarakan inovasi, tapi jangan-jangan ya ini yang dilakukan filsafat. Kita bukan butuh inovasi tapi renovasi gitu. Jadi bukan inovasi yang kita butuhkan, tapi merenovasi pilar-pilar pendidikan. Oke, mereka di sana, Gita Wirjawan dan Rocky Gerung membahas tentang politik, sosial, tapi ujung-ujungnya mereka sampai kepada kesimpulan, kita memang pilar-pilarnya pendidikan ujung-ujungnya. Pendidikan. Dan itulah yang ingin dilakukan oleh swaguru gitu kan. Pendidikan ini. Nah, pilar-pilar ini barangkali yang perlu kita renovasi gitu. Jadi mungkin bukan dari pertanyaan ya ini,
Tapi cuman ngobrol aja, ini ngobrol santai aja kayak ya gimana, aku punya gagasan ini nih, coba gitu, timbal balik gitu, jadi bukan dari pertanyaan. Jadi makanya aku bilang ini mungkin lebih santai. Anehnya aku mikir ini lebih santai dibanding sebelumnya karena intens banget kalau tentang diri kita itu. Oke, silakan. Oke, Bang Arif, gini, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif, sahabat-sahabat sekalian yang ikut juga bergabung santai di dalam dialog Sua Guru ini, terima kasih hadir. Nah, di sini kita akan bicara bisa disebut peranan guru dalam perjalanan hidup kita gitu loh. Nah, secara sederhana kan manusia itu kan dibekali akal pikiran, panca indera, dan dia mencari tahu, dan dia bagaimana memastikan pengetahuannya benar gitu. Nah, di perjalanan dia menemukan orang yang duluan tahu gitu, ya kan? Yang duluan tahu ini tentu saja bisa membimbing mereka yang belum tahu gitu kan. Nah, sederhananya gitu, makanya yang duluan tahu ini membimbing yang ingin tahu gitu. Karena itulah dalam bahasa Sanskrit, Bang Arif dan teman-teman, guru ini disebut yang membawa cahaya dalam kegelapan. Ya, kalau kita berada di kamar gelap, kita kan untuk mengetahui apa yang ada di kamar gelap itu kita meraba-raba gitu. Sampai satu ketika ada cahaya datang gitu. Sederhananya gitu, Bang Arif. Jadi kalau sudah ada cahaya, tiba-tiba semuanya clear. Nah, kira-kira seperti itulah pentingnya guru gitu. Nah, kalau misalnya mau berbagi ke Bang Arif, kenapa misalnya kita misalnya bikin Sua Guru ini atau apapun namanya, terlalu banyak variabel yang diperlukan diperbaiki, direnovasi dalam pendidikan gitu. Tapi ujung-ujungnya kan pilar pendidikan yang paling penting apa? Seorang murid pingin tahu, terus dia ketemu guru, udah. Tempat belajarnya itu lagi duduk santai di mana, kapan. Sekarang kan di era teknologi ini kan, oh ini nih, apa namanya, banyak banget pengetahuan yang kita dapat. Tapi apakah pengetahuan itu membuat kita jadi terang? Ada yang iya, ada yang tidak gitu loh. Ya kan? Banyak banget loh banjir pengetahuan, banjir informasi. Betul. Tapi kan ada kadang pengetahuan itu, informasi itu dari YouTube, dari manapun, bikin kita bingung. Seperti Bang Arif di belakangnya banyak buku, terlalu banyak buku itu gue bingung gitu. Kayak ya nggak dibaca malah. Nggak dibaca gitu. Malah nggak dibaca. Nah, artinya teman-teman sekalian betapa beruntungnya kalau kita bisa bertemu guru gitu. Guru itu apa? Cahaya gitu. Makanya kan ada sahabat yang mengatakan, Pak Gede Prama ya waktu itu, guru itu bisa guru pada pengalaman. Saya pegang api, begitu pegang api panas, duh saya nggak mau lagi pegang. Nah, kita berguru pada pengalaman. Nah, itu boleh tuh satu tuh. Kan pikiran kita suka tuh mengklasifikasi atau bikin poin-poin. Nah, guru pertama kita adalah pengalaman. Tapi kan masa harus babak belur dulu baru kita ngerti, ya nggak, Rit? Iya, kalau pengalaman. Iya kan? Nah, tapi kadang-kadang kita akan ngerti kalau kita ngalamin. Jadi teman-teman sekalian yang mendengar ini, guru yang pertama kita adalah pengalaman gitu. Yes. Ya nggak? Starsan itu dia belajar dari pengalaman gitu. Pengalaman dia di hutan, gimana cara makan, cara ini, cara itu kan gitu. Nah, ini sekarang agak kurang ditekankan gitu, Bang Arif. Jadi guru pertama kita itu adalah, kan tadi udah dibilang, guru itu adalah yang membuat kita ngeh, yang membuat kita jadi ngerti, yang menerangi gitu. Nah, guru pertama kita itu suka nggak suka ataupun disadari atau tidak adalah pengalaman. Nah, guru kedua mereka yang mengalami, dia ngajarin yang belum ngalamin. Nah, itulah sebetulnya sosok fisik gitu loh, guru hidup gitu loh. Jadi karena, nah kita beruntung nih, dia udah ngalamin nih. Sehingga, aduh kalau, oh kamu kalau tersesat begini caranya. Jadi siapapun yang sudah pernah mati sebelum mati, dia bisa menceritakan bagaimana mati. Seseorang yang sudah berbisnis, jatuh bangun dan dia berhasil, dia bisa ngajarin bisnis. Ya dong?
Iya. Guru pertama adalah pengalamannya sendiri, guru kedua adalah Yang berpengalaman. yang berpengalaman, itu yang disebut guru hidup, ya enggak? Hmm. Nah, guru ketiga adalah yang berpengalaman ini menulis peta perjalanan, itulah jadi buku. Hmm. Nah, tapi buku yang dimaksud di sini adalah sacred text, kitab suci. Oke. Ya, jadi sebenarnya pengalaman kehidupan itu yang didapatkan oleh orang yang bijaksana itu diformulasikan dalam bentuk kitab. Nah, apa yang menyebabkan dia disebut kitab suci? Karena dia bertahan lama, bisa ribuan tahun. Al-Quran sendiri kan itu menjadi guru juga, rujukan, Rip. Guru satu adalah pengalaman, betul Mbak Ine. Guru kedua adalah orang yang berpengalaman, ya. Jadi kalau dia belum ngalamin, nggak bisa dia jadi guru tuh buat yang lain. Ngalamin dulu dong. Nah, yang ketiga itu adalah kitab suci, atau si guru itu menulis atau membuat formulasi gitu, meninggalkan. Nah, yang keempat, nah ini nih sebenarnya yang dahsyat nih. Guru yang tidak pernah pergi dari mana. Guru rahasia nih, kalau guru rahasia ini sebetulnya Tuhan gitu. Nah gitu guru. Bukan ini, rahasia lagi berarti. Ya. Kalau dari. Ya, jadi guru rahasia itu guru yang kita dapatkan langsung dari selalu dia memberi jawaban pasti gitu. Nah itu, jadi guru pertama pengalaman, guru kedua adalah seseorang yang mengalami, ada tubuhnya nih. Guru ketiga adalah kitab suci, guru keempat itu adalah guru rahasia sang aku gitu. Bisa begitulah kira-kira. Nah, kembali ke yang tadi. Nah, sekarang ini kan ini dalam konteks kehidupannya. Banyak orang dia mengajar tapi dia hanya membaca. Dia hanya mengutip. Bahkan di WA kan suka dapat tuh informasi, dia belum olah tapi sudah dibagi ke orang. Guru ketiga tadi itu kitab suci Mbak Ine. Ya, kitab suci karena dia bertahan abadi dan rujukan ya gitu. Jadi sekarang ini teman-teman kalau misalnya doktrin ataupun prinsip dari ya pembelajaran yang otentik ya, itu satu, guru itu ada pengalaman kita sendiri yang kita olah, jatuh bangun. Guru kedua adalah seseorang yang sudah mengalami, itu guru fisik. Guru ketiga adalah kitab suci, guru keempat adalah Tuhan itu sendiri. Nah, keren kan? Nah, ini kayak tingkatan juga nih. Nah, kebanyakan kita berguru kepada siapa? Sebetulnya kepada diri sendiri paling banyak kan. Makanya sering salah. Salah ada teori ilmiah kan gitu, Rip. Kesalahan itu adalah proses kita untuk mengerti lebih detail kan gitu. Betul. Nah, gimana saya bisa mengatasi benci? Yang ngalamin berkali-kali benci. Nah, kalau mau cepat, langsung prosesnya cepat mengatasinya, tanya yang udah melewati dong. Gitu. Tapi at some point kita juga harus menggunakan yang diberikan oleh guru tadi untuk menghadapinya kita sendiri gitu kan. Menghadapinya sendiri gitu. Iya kan? Iya. Jadi kalau misalnya kita ya cara menghadapi benci dari seorang guru, tapi ya kalau kita sendiri tidak melaksanakannya, kita tidak bisa jadi guru pada gilirannya kan. Kalau kita belajar dari yang sudah mengalami, dia kasih triknya. Iya. Dia kasih rahasianya gitu. Tips and tricks. Kalau kita berguru pada yang nomor satu, Rip, pengalaman sendiri saja, itu terlalu banyak trial and errornya. Iya. Tapi itu nggak bisa ditolak. Dan kadang gini nih yang aku mau tanya. Ya, I don't know, it's a bit skeptical tentang pengalaman ya. Tapi orang kan bisa kadang, karena aku juga pernah mengalami juga. agak circular reasoning. Tapi bisa nggak kita justru malah salah paham dengan pengalaman kita itu sendiri? Jadi kayak salah ini loh.
salah Salah ngambil persepsi. kesimpulan. Iya, salah jadi ketika kita membeberkannya ke orang lain, malah orang lain juga susah sendiri karena kita. Jadi kayak kita terlalu Iya, mengagungkan pengalaman kita, padahal sebenarnya bisa salah juga gitu, bisa tidak tepat. Gimana? ya karena itu bisa ribuan kali kita mengalami kesalahan belum sampai kepada intinya. Nah, itu dia. Ya, iya, Thomas Alva Edison kan untuk nyoba bola lampu itu kan berkali-kali katanya bisa hampir 1000 berapa gitu. Hmm. Jadi karena itu ketika dia masih jadi pengalaman pribadi individu belum jadi sesuatu yang bisa dibagikan ke orang, ya dia masih level 1. Tapi ketika dia sudah jadi master yang hidup, Iya, iya, iya. Oh, I dia see bisa now. diterima banyak orang gitu. Iya, iya, Tidak iya, mudah iya. loh itu perjalanan Betul. panjang untuk level 2 ini. Coba nih, ini kayak tangga nih. Level pertama guru kita adalah pengalaman hidup. Tadi sudah Ya. dimaknai guru itu adalah yang membawa cahaya. Hmm. Kalau orang masih di level 1 itu cenderung angkuh juga, merasa paling bisa, egois. Ini menurut gue, tapi tabrakan sama orang. Tapi kok orang itu bijak ya gitu. Nah itu dia sudah mulai lebih meluas. Makanya guru yang kedua ini Bang Arif, yaitu para nabi sebenarnya, bukan guru ece-ece. Ini kan kita dalam konteks kehidupan nih. Ya. Jadi dia nggak akan disebut guru kalau dia tidak bisa apa ya universal keberadaannya. Misalnya Yesus, nah itu guru nomor 2 tuh. Nabi Muhammad, Siddhartha Gautama, Rumi kalau mau lebih yang kontemporer. Nah di mana kita sekarang menemukan guru itu? Gitu Bang Arif. Guru yang nomor 2 itu loh. Hmm. Itu kan kalau kita mau ketemu yang nomor 2 itu kita perlu ada humility. Gue belum tahu. Begitu kita jujur, gue belum. Karena guru yang nomor 2 ini dia bisa melihat transparan. Karena dia cahaya. Ya. Cahaya itu kan simbol yang membuat yang lain bisa terlihat. Tampak. Iya. Tampak. Kalau dia gelap bukan guru namanya. Nah, terus supaya ini kan guru yang hidup ada tubuhnya, Rik. Supaya dia bisa bertahan lama, dia formulasikan dalam bentuk ajar itulah kitab suci. Kitab suci tidak selalu buku ya Bang Arif, bisa ritual, symbols. Oke. Rituals itu juga kitab suci, kan kitab itu knowledge. Knowledge yang sakral. Ini mudah-mudahan yang hadir di sini udah ada 16 orang nih mulai dapat nih klasifikasi ini. Gue udah berguru ke yang mana ya? Kebanyakan sih kita masih yang nomor 1. Diulang ya, yang baru bergabung. Tadi kita ngomong pentingnya guru dalam kehidupan. Nah, ya kita ini guru nggak usah sok-sokan gitu. Jadi guru yang pertama adalah pengalaman kita sendiri, trial and error. Nah, guru kedua adalah mereka yang sudah lebih mahir dalam pengalaman tentang hidup. Itulah the living guru gitu. Nah, jadi guru yang ini bertingkat-tingkat juga sampai kepada yang tingkat nabi, tingkat orang suci gitu loh, filosofi. Oh iya, bahkan yang kedua ada tingkat-tingkatannya juga ya. Iya, jadi yang kedua ini tingkatannya banyak. Kalau pengalaman ini kan pengalaman langsung aja. Iya, iya. Nah, kalau yang guru yang hidup ini ada tingkatannya. Nah, yang ketiga supaya guru yang hidup ini kalau dia bisa bertahan, dia buat kitab suci. Nah, ini pun bahasa simbol. Nah, ini saling terkait kan Bang Arif. Nah, untuk bisa memahami kitab suci ini harus ada guru yang hidup juga gitu. Iya. Nah, yang keempat ini yang menarik sebetulnya gurunya guru sejati itu adalah Tuhan, Roh. The guru ya. The guru. Kalau di India itu disebut sang guru, Rip. Sang guru. Satguru. Satguru itu. Nah, kalau sudah kita bisa mengalami satguru, maka kita bisa bertanya langsung. Tapi nggak seperti yang nomor 1. Kalau yang nomor 1 kan masih suka egois. Iya. Kalau berguru pada yang nomor 4 itu sudah berguru kepada guru sejati. Oke. Nah, pertanyaannya nih kita yang hadir di sini, kita
sudah sampai di mana gitu kan, kita bisa menyelidiki lagi nih. Nah, kalau orang sudah pejalan itu sudah sampai pada guru yang keempat, Bang Arif, maka dia sudah bisa jadi pegangan. Jadi mereka yang sudah sampai kepada yang keempat, dia akan menjadi guru nomor 2. Penting nggak sih ini dipahami? Sangat penting, karena kita jadi tahu diri kita mau kemana gitu. Itulah sebuah guru ini sebetulnya mau mempertemukan mereka yang sungguh-sungguh mau belajar ketemu gurunya. Nah, begitu kita sudah ketemu gurunya, dia akan menerangi kita. Dia tidak layak disebut guru kalau dia tidak bisa menerangi, kan? Ya. Oke. Nah, misalnya Bang Arif dalam gitar, udah ketemu guru kan berlapis-lapis tuh gurunya kan. Iya. Itu dalam fisika, dalam kehidupan, ketuhanan gitu. Simpelnya gitu. Kalau kita cuma baca buku bagaimana cara bermain gitar yang bagus gitu, kan ada bukunya tuh, ada YouTube-nya. Tapi kalau kita ketemu guru yang master, lebih cepat nggak, Bang? Lebih cepat lah. Lebih cepat. Bahkan ada yang misalnya ngajarin mantra gitu. Spirit. Kan selama ini kan la ilaha illallah la il. Padahal bisa ada mantra, ada ininya, intonasinya. La ilaha. Itu ngaruh banget ya? Ngaruh. Jadi siapa yang ngajarin intonasi? Nggak bisa cuma tulisan. Audiobook gitu. Berarti Bang Arif, empat ini sebetulnya saling terkait nggak? Saling terkait. Ada lagi nggak di luar itu, guru? Coba nih, diskusi nih kita nih, teman. Ada lagi nggak di luar yang 4 itu, guru? Alam bukan alam semesta nomor 1 kan? Oh iya sih, pengalaman lah ya. Makanya ada alam di pengalaman. Iya kan? Alam di. Jadi tadinya mau memberitahu guru itu ya alam ini sebagai simbol, tapi kan sebetulnya udah pengalaman. Coba apalagi tuh? Kalau yang di 2 tadi itu ada, makanya tadi penting juga di garis bawahi ada tingkatannya juga gitu. Kalau yang kedua itu kan siapapun yang sudah mengalami. Kita di suatu problematika, terus ada yang sudah mengalami, terus dia ngasih itu paling bawah mungkin teman kita kali ya, apa gitu. Curhat ke kita gitu, dia udah ngalamin ini gitu kan. Dia kayak ngasih oh iya itu. Kalau kita sudah bertemu yang sudah mengalami, Rip, dia berbagi, itu beda, Rip. Makanya misalnya, ada tingkatannya yang kedua. Misalnya orang yang mengajarkan gitar, Rip, dia jago mainnya gitu, not-notnya bagus gitu, itu kan beda. Jago masak misalnya. Kalau trial and error, kita udah beli resep masakan kan gitu. Misalnya bikin bakso, bikin empek-empek, kita udah precise gitu, kita tetap aja rasanya bisa beda. Tapi kalau master yang nomor 2 itu ngajarin kita, wah master itu chef. Seru tuh. Master chef. Nah, yang kedua ini kalau dalam konteks sekarang itu bisa kita sebut mentor, coach gitu. Kalau dalam konteks spiritual disebut mursyid, syekh gitu. Nah, di Kung Fu Panda aja kan ada Shifu, ada Master Ogwe. Kalau Shifu merujuk kepada Ogwe, kura-kura. Nah, Ogwe itu sudah hampir lebur dengan guru yang rahasia. Yang paling tidak dialog malam ini teman-teman membuat kita jadi rendah hati. Kita dia semuanya bisa tahu tanpa kehadiran seorang guru gitu. Oke. Di atas guru itu ada lagi guru, tapi di guru sejati nggak ada lagi di atas. Ada nggak di atas guru sejati lagi, Rip? Nggak ada ya? Tahu nggak kenapa, Rip? Kenapa Bang Arif? Kenapa nggak ada lagi di atas guru sejati?
Kayaknya tahu deh. Tapi Karena dia empty. oke. Oh iya. Iya. Karena dia infinite self. Oh. Tahu nggak guru sejati jadinya apa? Empty kan? Silent. Hmm. Ternyata guru sejati itu silent. Silent, secret silent. Spoiler alert. Iya kan? Kita iya iya iya. Oh, itu boleh juga. Nanti kita bahas silent lah lebih dalam lagi tentang Ya, silent. ya kan mau bahas, kenapa silent itu? Karena dalam silent itu apapun pertanyaan yang diajukan, dia jawab. Coba apa lagi? Silent bisa menjawab ya. Menarik banget itu. Yuh. Apapun yang ditanyakan dalam silent, dia menjawab. Dan jawabannya itu bukan kata-kata, langsung ngerti. Iya iya iya. Kalau ngertiin pakai logika paradoks itu. Silent bisa berbicara, bisa menjawab. Iya. Makanya kan kemarin yang kita diskusikan buku itu apa? Stillness. Speaks. Stillness speaks, guys. Bayangin, stillness itu kan ya nggak ngapa-ngapain gitu. Ya dia ya udah begitu aja, ada aja tapi dia berbicara. Stillness speaks. Itu menarik loh itu Bang Arif. Coba tulis di artikel tuh. Jadi guru sejati itu silent, secret silent, stillness. Apapun yang ditanyakan ke situ, dia jawab. Yang tidak ada keraguan, Rip. Apalagi guru yang lebih dahsyat dari gak ada keraguan. Karena udah kayak apa ya? Jawaban itu udah masuk, bahkan kita menjadi jawaban itu kayaknya. Langsung Iya. langsung ini langsung terjawab ya. Tidak ada gap lagi kan, kalau pemahaman masih ada gapnya. Oke. Ada subjek objek kan? Hmm. Jadi Bang Arif, Dapat, kalau dapat. kita bingung menghadapi dua pembicara atau beberapa pendapat, solusinya kemana? Guru yang keempat. Udah kalian diem udah. Silentnya silent ini silence, literally silence. Ya. Oke. Nggak, ini setidaknya ngomong santai ini Bang, itu jadi kita jadi tahu pola. Kalau kita bingung kita kemana? Ya. Kalau kita bingung kan dengan pengalaman kita tanya yang mahir, yang nomor 2 kan? Nah, atau kita referensi ke buku kitab suci, tapi itu masih bisa bingung. Nah, kalau kita bingung, solusi terakhir kemana? Guru nomor 4. Ya. Harus sering-sering lah kita ketemu guru nomor 4. Dan itu sepertinya akan menjadi topik minggu depan kali ya kalau diizinkan. Iya. Tentang silent. Ya, insya Allah. Tapi bukunya harus sudah dicetak tuh, Rip. Oh, Stillness. siap. Stillness speaks. Stillness speak. Oke, ada 2 poin yang menarik. Mungkin pertanyaan ya. Boleh gak? Boleh dong. Oke. Jadi aku ini kan suka mengamati apa ya? Ya pertama dari manusia secara individu dulu, terus kita lihat kecenderungan tendensi manusia setiap individu itu, dan mungkin kita bisa mengambil sesuatu yang universal darinya gitu. Semoga saja. Nah, dari live sebelumnya telah dibahas tentang musik, terus tentang apa ya? Kayaknya pernah berbicara juga tentang bercerita juga ya. Musik, Om Beben pernah menjelaskan bahwa ya manusia semuanya butuh musik gitu. Sebenarnya deep down manusia punya sense of musicnya juga tersendiri, meskipun dengan to some extent gitu ya, dengan level tertentu. Terus juga aku berpikir mungkin kenapa kita sangat tertarik dengan berbagai berita atau berbagai informasi di media sosial ini terutama. Mungkin ya kita semuanya punya ketertarikan tersendiri dengan level tertentu terhadap narasi gitu. Itu yang kedua. Aku mikir semua manusia suka bercerita, semua suka mendengar cerita gitu. Kita dari kecil suka dengar cerita orang tua, kakek, nenek gitu kan. Nah, yang ketiga mungkin, menurut ini sebuah ya diskusi aja. Mungkin gak semua manusia butuh guru, bisa dibilang. Bahkan ya anak-anak yang mungkin ya
aku juga pernah bertemu dengan anak-anak yang mungkin apa ya, mereka menyebut diri mereka edgy, mereka menyebut ngapain sih guru gitu, gue mau mengalami sendiri aja. Tapi kita semua butuh guru gitu, bisa gak dibilang begitu? Iya, sama seperti guru itu nanti kalau kita definisi yang tadi, guru kan cahaya yang membuat kita jadi tahu sesuatu, membuat kita jadi ngerti. Jadi ya coba aja sok-sokan nggak butuh guru dalam pengertian ngebantu kita. Ya nggak apa-apa, itu berarti dia guru nomor satu kan. Pengertian gurunya adalah yang nomor satu. Cobain terus sampai pengalaman, sampai babak belur. Nah, kehidupan ini sendiri kan praktek dari guru nomor satu. Iya. Tapi secara niscaya di dalam diri kita bertanya kan kepada seseorang. Iya, kita bertanya kepada seseorang, pingin tahu sesuatu misalkan juga. Iya kan. Iya. Nah, ketika seseorang itu memberikan jawaban kepada kita, kita akan butuh lagi ketemu dia dong. Iya, betul. Gitu. Itu sama seperti kita butuh nggak napas, yuk. Iya dong. Gitu. Jadi, nah kalau yang kitab suci itu kan, makanya kan Nabi Muhammad itu disebut Quran yang berjalan. Nabi Muhammad disebut Quran yang berjalan. Kenapa kita masih harus memedomankan dan mencontoh guru, padahal beberapa guru masih? Ini ada pertanyaan mirip, coba deh. Iya, dari kok nggak bisa lanjutannya kan sih? Sorry. Nggak bisa nongol ya? Kenapa ya? Bisa di chat ada di komen. Chat di komen aja. Itu si Jihan itu Jihan. Oke. Iya, aku cuma mau konfirmasi itu aja. Maksudnya ingin mungkin menekankan kali ya. Iya, kita musik sudah dijelaskan sama Beben bahwa kita ada punya inner sense of music. Nah, ternyata guru juga gitu. Even ya teman-teman kita sekolah gitu kan. Mereka juga mungkin kayaknya komen-komennya selalu kritik guru mereka gitu, pengajar, ini ngapain sih dia begini gitu. Tapi makanya kita membedakan dulu antara guru yang sebenarnya kita bahas di sini dengan pengajar. Ya itu dia. Jadi the guru adalah dia yang sudah mengenal guru sejati gitu. Jadi sebut saja itu pengajar, dia mengutip gitu. Jadi mudah-mudahan malam ini teman-teman jadi terinspirasi lah bagaimana kita bisa bertemu guru yang sejati. Ada kok itu. Kalau nggak ada kan, nah kita mau nanya kemana? Ngolah sendiri gitu. Jadi begitu orang yang bertemu guru yang sejati itu, guru yang yang nomor 2 itu tentang kehidupan itu, dia pasti ada ketulusan, kerendahan hati dan seterusnya gitu. Ini nih pertanyaannya nih. Iya, apa? Oke, ini kayaknya menjadi pertanyaan untuk jawaban yang tadi atau akan menjadi pertanyaanku yang berikutnya, soalnya aku ada banyak pertanyaan. Oke, kenapa kita masih harus memedomkan dan mencontoh guru padahal beberapa guru ada yang tidak pas atau pantas untuk dipedoman? Pedomkan itu pedomankan ya maksudnya. Jadi harus bagaimana? Karena biasanya guru kebanyakan fokus dengan pegangan mereka sendiri. Oke. Jadi yang kita maksud di sini guru itu walk the talk. I see. Makanya kan Nabi Muhammad itu, kalau kita rujuk Nabi Muhammad sebagai guru, pertama Quran, itu dari guru rahasia kan. Yang kedua, kenapa disebut itu abadi? Ya buktinya ribuan tahun bertahan gitu, dan miliaran manusia meyakininya gitu. Nah, yang kedua hadis atau sunnah. Sunnah itu kan lakunya Nabi gitu. Kayak idola lah, Rip. Dia disebut idola kita karena dia ngelakonin apa yang dia katakan.
Itu prinsip kok itu. Kalau dia misalnya belum melakoni, ya dia sedang berproses untuk mematangkan diri gitu. Ya kita semuanya kan akan percaya pada seseorang yang melakoni apa yang dia katakan. Iya, Nggak bisa enggak tuh. gitu. Bahwa dia misalnya tidak melakoni apa yang dia katakan, ya kita dewasa aja. Kalau kita celak dia, kita ribet sendiri gitu. Nah, Tapi ada kalimat dari Imam Ali gini, Rip. Jangan lihat siapa yang berkata, lihat apa yang dikatakan. Itu konteksnya beda, bukan dalam konteks ini. oke. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang berkata. Kalau ada yang bilang mirip, yang guru itu bilang ini, meskipun itu keluar dari pantat ayam, kalau itu telur, ambil gitu. Gitu. Iya kan? Ya memang sudah menjadi rumah telur, pantat ayam gitu. Iya, Ya maksudnya bagian gitu. sana. Ya, oke. Jadi saya kira udah dapat, Rip, ya. Jadi kenapa kita bikin istilahnya pentingnya bertemu guru? Karena melalui guru itu kita mengerti kehidupan yang selama ini. Jadi kita mendefinisikan kembali makna guru atau mengembalikan makna guru yang sebenarnya gitu, Rip. Ya. Ya. Jadi mereka yang disebut guru adalah mereka yang melakoni apa yang dia katakan, satu. Yang kedua, mereka juga yang mengerti kehidupan. Yang ketiga, mereka yang sudah terhubung dengan guru sejati tadi. Ya. Jadi sebuah keberuntungan apabila kita jadi murid-muridnya. Makanya baru muncul antara murid dan guru murid. Imam Al-Ghazali mengulas ini, Rip. Imam Al-Ghazali menulis bab khusus tentang guru dan murid. Mengapa isinya guru murid gitu? Karena kalau murid itu kan mereka yang sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh irodah muridan gitu, berkehendak. Nah, kalau mereka sungguh-sungguh pasti ketemu nanti itu guru yang sejati itu. Iya, soalnya juga aku pernah ikutin juga, pernah mendengar juga Bang Dame mengatakan bahwa murid itu berasal dari kata irodah ya apa? Mereka yang diridhoi untuk Muridan, belajar. irodah. Muridan, iya. Mereka yang punya kehendak besar. Irodah itu kehendak. Oke. Ada yang hubungannya dengan punya ridho? kehendak besar. Punya ridho? Enggak. Oh, enggak. Lebih kepada irodah. Oh, oke. Irodat, kehendak, muridan, irodah. Mereka yang punya, misalnya nih gurunya di Bekasi, Bang Arif, Kojar juga kena itu. Oke, mungkin ini tambahanku berarti. Untuk kita bisa berkendak sebuah ridho tersendiri gitu, sebuah keberkahan sendiri. Berkah. Sebuah keberkahan lebih tepatnya. Jadi sebuah keberkahan kalau kita antusias dengan seorang guru gitu, bertemu dengannya kan. Gitu. Iya. Sungguhan yang besar. Iya. Jadi untuk menjawab tadi pertanyaannya berarti memang kita harus, ya itulah yang kita bahas sekarang ini, kita mencoba mengembalikan makna asli guru, makna sejati guru gitu. Dan kita setiap berbicara guru mungkin setelah ini, mulai dari sekarang di Swaguru, berbicara guru adalah dalam konteks ini, dalam konotasi ini gitu. Guru adalah seseorang yang bisa connect dengan guru digugu sejati. Dan ditiru. Yes. Iya. Yang connect dengan guru makanya logonya begini. Otomatis kalau kita ketemu seorang guru pasti ada rasa berkhidmat namanya. Nggak bisa lepas. Berkhidmat itu berrespek gitu. Oke. Bisa nggak YouTube jadi guru yang begitu? Enggak. Dia sumber informasi aja YouTube. Ya kalau mau dipilah-pilah bisa jadi sumber pengetahuan. Tapi YouTube tidak bisa memerankan guru dalam makna ini, Rit. Betul. Malah menurutku itu jadi semacam aglomerasi guru-guru sebelumnya gitu. Kalau misalnya kita udah trial and error nih, tapi masih nggak mudeng juga. Tapi kadang-kadang kita dapat kata-kata entah dari mana gitu, atau
pengetahuan dari mana, bisa YouTube juga. Jadi kayak ada yang klop gitu loh, antara guru Tapi ketiga gini, mungkin Rit, dengan guru ke pertama gitu. kalau kita baca dari YouTube sebuah quote menggetarkan kita, itu bukan karena quote-nya, Iya iya karena itu dia. guru sejati menggunakan itu, guru sejati. Nah iya iya. Oh berarti makin jelas lah kenapa keempat guru itu sebenarnya satu sebenarnya ya Iya, manifestasi yang keempat semuanya. Oke oke. betul. Jadi ini diulang ya, Ya. teman-teman. Jadi apakah YouTube bisa jadi guru? Pertanyaannya. Dia tidak bisa memerankan itu. Dia menjadi trigger aja, Nah itu ya. Oke itu. trigger, stimulus. Bisa aja seseorang ada 10 orang baca quote yang sama, quote-nya sama, Mm-mm. tapi yang tergetar satu orang. Kenapa? Karena guru sejati hadir melalui quote. Betul betul. Bukan quotes-nya, tapi ada guru sejati yang masuk. Iya, that makes sense a lot. Oke. Makanya cirinya kalau sudah berguru kepada guru sejati yang nomor 4, bebas dari keraguan. Itulah makna guru yang dimaksud di sini. Makanya guru itu bisa jadi imam. Itulah guru yang dimaksud. Jadi soal dia guru ya. jadi dia disebut guru ketika dia terhubung dengan guru sejati. Ya. Nah, paling tidak pembahasan malam ini setelah kita mutar-mutar sana sini mengerucut kepada pentingnya kita bertemu seorang guru yang hidup, yang dimana guru yang hidup itu terhubung dengan guru sejati, dan kita sebagai murid dibawa untuk bertemu dengan guru sejati. Oke, boleh gak yang terakhir? Ya, Nggak tahu ini panjang atau enggak, tapi usahakan mungkin nggak usah terlalu panjang lah ya. Pentingnya seorang guru. Kita udah bahas itu. Sekarang bagaimana kalau kita tadi seperti yang Bang Dame sebutkan, misalnya kita adalah seseorang yang skillful dalam bidang tertentu, misalnya master chef lah atau orang yang jago gitar gitu, setiap sentuhan notnya itu benar-benar menggendarkan hati gitu. Nah, ada yang mau belajar ke dia tapi dia nggak mau mengajarkan gitu loh. Jadi sekarang dibalik, bukan kita mencari guru, tapi setelah itu kita yang jadi guru gimana? Apa kita harus menjadi guru? Jadi kayak kebalik gitu. Kalau kita punya sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah agar bisa otomatis, dibagikan. otomatis, Rip. Otomatis ya. Seperti cahaya, Rip. Kan tadi udah dibahas tadi di awal, guru itu adalah cahaya, betul? Ya. Cahaya itu bisa nggak dia menyembunyikan dirinya, Rip? Kalau terbuka tidak bisa. Enggak, cahaya nggak bisa menyembunyikan dirinya. Betul. Makanya seorang guru yang sudah bercahaya, diam aja dia sudah sudah membagi. Oke. Sama seperti begini. Pernah ditanya tuh waktu ke Amerika, Rip. Kalau kita udah sampai pada Tuhan, terus kita ngapain? Kalau kamu udah sampai pada Tuhan, you know what should you do gitu. Kamu tahu lah mesti ngapain. Tapi kadang-kadang kalau yang kita ngelihat ada guru hebat nih, tapi nggak tahu ya apa dia guru, tapi dia nggak mau bagikannya gitu. Padahal kita harusnya dia bagiin dong gitu ke yang lain. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu malah nggak mungkin. Nggak mungkin. Gitu. Seperti api tidak mungkin nggak membakar. Wow, oke. Mungkin nggak api nggak panas? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Seorang guru sejati, guru yang sudah sadar, dia nggak mungkin nggak membagi, nggak mungkin. Oke. Itu berarti karena itu guru yang dimaknai di sebuah guru ini, ya Rip, terus terang itu dia sudah bebas dari pamrih. Dia sudah bebas dari pamrih, Rip. Wah, ini definisi. Nggak ada kepentingan dia. Okay. Iya, memang iya.
Oke. Katakan dia disebut orang guru tapi dia pamrih. Ah, itu redup tuh. Cahayanya redup. Jadi seorang guru niscaya akan membagikannya. Pasti. Berbagi. Dan dia nggak pamrih. Oke. Kalau murid misalnya memberikan kasih sayang ke gurunya, bukan karena gurunya minta. Kita kalau sudah diterangi seorang guru, masa kita nggak terdorong untuk menyampaikan ungkapan kasih sayang? Tapi bukan berarti guru itu menuntut. Itu juga salah satu ciri itu, Rip. Makanya dia bebas. Iya. Oke, berarti iya makin clear tentang pemahaman sebelumnya itu. Ini bagus loh, ini materi malam ini. Bagus banget, Rip. Thank you, Bang. Ini diangkat. Karena meskipun tadi kita mutar-mutar, jadi mengembalikan kembali makna guru. Karena esensi pendidikan itu apa? Bertemu guru. Esensi pendidikan apa? Mengingatkan kesadaran. Nah, itu kan yang sudah dilupakan pendidikan modern. Pendidikan modern fokus kepada skill ini itu. Tapi lupa kesadarannya. Bang Arif sendiri dapat kan? Lebih jelas kan sekarang? Makin jelas. Oke. Nggak ada lagi nih yang mau nanya. Menarik. Lagunya dari apa yang nih, Rip? mengikuti dengan satu orang yang tergetal karena ada jurus jatuh. Iya. Itu sering kali terjadi. Matahari bersinar, samudera bergetar. Aku duduk di pantai, tenang bagai teratai. Angin berhembus lembut, belai halus rambut, menyejukkan tubuhku, menenangkan jiwaku. Dilirik. Oh, delay ya. Aku mencari cinta telah lama hilang dari mata. Aku sering membayangkan cinta telah lama tertanam di jiwa. Aku mencari cinta telah lama hilang dari mata. Aku sering membayangkan cinta telah lama tertanam di jiwa. Aku inginkan cinta, oh aku rindukan mesra. Aku inginkan cinta, oh aku rindukan mesra. Mantap. Tapi delay tadi ya? Oh iya. Dengan Aku pianonya. Oh, delay ternyata ya. Iya. Nggak bisa real time. Oke, Bang. Silakan di closing, tutup sedikit. Ada closing statement nggak? Atau Ya,
Terima kasih sahabat-sahabat yang mendengarkan ini, lebih kurang 1 jam. Mudah-mudahan dari sini teman-teman jadi tahu kenapa kita mengadakan dialog swaguru, namanya swaguru, karena itu sudah butuh kontemplasi yang sangat panjang. Kalau boleh dibilang, diperas-peras esensi pendidikan itu adalah bagi bapak ibu yang punya anak atau siapapun, esensinya adalah ketika kita bertemu seorang guru, maka kita sudah kembali kepada esensi pendidikan, agar kita sadar siapa diri kita dan kita akan kenal Tuhan kita. Ya, jadi kita butuh guru, teman-teman. Tadi itu kategori yang 4 itu untuk membantu akal kita paham. Tapi finally seorang guru adalah Rasul, utusan Tuhan pada kita untuk mengajak kita kembali pulang. Demikian Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang telah mendengarkan pertemuan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya. Oke, jadi kalau aku bisa menutupnya cuman apa ya, sedikit statement aja, bahwa sebenarnya kita secara universal butuh guru lah gitu. Kebutuhan akan guru itu universal, ada di setiap diri manusia, karena manusia ya emang nggak bisa dipungkiri dia adalah makhluk yang ingin tahu, ya kan, ingin belajar segalanya gitu, apapun itu. Tapi ya guru adalah medium paling tepat untuk mengantarkan dia kepada pengetahuan gitu. Jadi itu sebuah niscaya, nggak bisa nggak. Mau kita bilang aku nggak butuh guru, atau ya guru apaan sih, ya definisi gurumu mungkin beda gitu, tidak yang sebenarnya. Nah, guru yang sebenarnya adalah, ya kata Sanskrit aja selalu kita berawal dari etimologi, itu udah jelas gitu. Kerap kali ya, guru adalah seseorang yang membawa cahaya. Itu aja. Jadi kalau kita berada di kegelapan, ada yang membawa cahaya, membuat kita melihat segala perabot yang ada di ruangan gelap itu, sehingga kita mengetahui apa yang harus kita lakukan di ruangan itu ya. Itulah guru. Jadi ya kita butuh guru, simple as that. Kita butuh guru. Kalau kamu bilang kamu nggak butuh guru, mungkin pemahaman gurumu itu masih belum tepat gitu. Pemahaman kamu tentang guru bukan pemahaman gurumu, pemahaman kamu tentang guru tidak tepat gitu. Disclaimer, salah. Oke. Itu aja mungkin. Terima kasih Bang Arif, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.